Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita masih membahas tentang muharramat istahana bika katsirun minan nas. Perkara-perkara yang haram yang kebanyakan dari manusia meremehkannya. Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang dilarang di dalam syariat dan manusia banyak yang meremehkannya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara yang termasuk perkara yang diharamkan tapi dianggap remeh adalah at-tiyarah, yaitu tiarah atau tatoyur, beranggapan sial pada perkara-perkara apakah yang berkaitan dengan waktu ataupun tempat ataupun orang. Walaupun diambil dari kata toir artinya burung, karena ini berawal dari apa? Itu berawal dari keyakinan orang Arab ketika mereka itu mau melakukan aktivitas, mau bepergian, mau safar, maka mereka melepaskan burung. Apabila burung itu terbang ke arah kanan, maka mereka melakukan safar tersebut. Ketika burung itu terbangnya ke arah kiri, maka kemudian mereka mengurungkan safar tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan tiarah. Yang lalu oleh para ulama kemudian kalimat tiarah ini berlaku bukan hanya dengan burung. Yang lainnya pun sama, anggapan sial, tasaum namanya. Ya. Begitu ada orang misalkan kalau dia beranggapan ada hari yang sial, ada bulan yang sial, ada waktu yang sial, ada angka yang sial, ada tempat yang sial, ada nama yang sial, maka itu termasuk bagian dari tiarah. Menganggap bahasanya ada hari, contohnya adalah hari Rebo terakhir di setiap bulannya yang disebut dengan Rebo Wekasan, itu termasuk tiarah. Kalau ada orang berkeyakinan ada bulan yang bikin sial seperti bulan Sofar sehingga banyak orang yang takut menikah di bulan Sofar, maka itu pun disebutnya tiarah. Dan ini hukumnya haram. Ini haram, tidak boleh. Kalau orang beranggapan kalau misalkan dia berjalan di satu tempat kemudian dia mendapati di tempat tersebut ada orang yang cacat, ada orang yang memiliki kelainan, kemudian dia tidak mau melakukan aktivitas tersebut, maka dia pun termasuk tiarah. Kalau dia percaya ada kupu-kupu yang datang masuk, kemudian akan datang, barangkali datang tamu, kalau kedudukan
mata kanan nanti datang kesialan, mata kiri datang rezeki, itu pun tiara. Ya. Atau kalau kemudian mengatakan bulu mata yang jatuh, ya, kemudian dikatakan sebagai tanda rindu, itu juga tiara. Semuanya termasuk keyakinan yang batil. Dan kemarin pun sudah disampaikan. Kata Rasul, at-tiarah syirkun. Tiarah itu adalah kesyirikan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad pada juz yang pertama halaman 389. Kemudian setelah itu, lalu apakah di antara kafarah bagi orang yang melakukan tiarah tersebut? Maka di sana dikatakan sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, ini saya mengulang yang kemarin dulu, dikatakan yang harus dibaca adalah kalimatnya sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW itu mengatakan, man rodatku tiarah min hajatin. Barang siapa yang dia ini hajatnya terbatalkan dengan sebab tiarah, maka dikatakan faqad asyraka, maka sungguh dia telah berlaku syirik. Mau melakukan hajatan tiba-tiba menurut hitungan wetonnya salah, dia memberhentikannya, ini kesyirikan. Ini tidak boleh. Maka orang yang melakukan begitu, ini termasuk kesyirikan. Lalu para sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah, ma kafaratud dzalik. Apa kafarahnya itu? Apa penebusan bagi orang yang melakukan tiarah? Antum bisa lihat pada halaman yang ke-15 pada awal, bagian awal. Maka Rasul mengatakan, qala kata beliau, an yaqul ahadukum Allahumma la khaira ila khairuka wa la tayra ila tayruka wa la ilaha ghairuka. Yang harus dia baca adalah Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Wala tayra illa tayruka. Tidak ada tiara kecuali tiara padamu. Maksudnya tidak ada kesialan, melainkan kesialan itu datangnya dari engkau. Kemudian dikatakan wala ilaha ghairuka, dan tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Ya, ini adalah kafarohnya. Orang yang mempercayai seperti itu, nikah, kemudian ya terjadi seperti tadi, kudu hitung-hitungan. Kalau nanti tanggal sekian nikah dengan si Fulan, itu nanti tanggalnya tanggal jelek, maka nikahnya harus tanggal sekian. Hati-hati, itu tiarah itu namanya. Ya, ini pernah kejadian ikhwah, sebenarnya tiarah itu hanya prasangka. Ini pernah kejadian ketika suatu saat saya diminta khutbah nikah di wilayah Jawa Tengah. Waktu itu pihak perempuannya mengatakan ditentukan hari Jumat. Hari Jumat. Pokoknya hari Jumat. Karena antara laki-laki dengan perempuan itu wetonnya katanya kalau yang cocok itu di hari Jumat. Akhirnya kemudian yang ikhwannya bingung. Waduh Ustadz gimana ya? Hari Jumat. Khutbah nikahnya Ustadz saja. Anak bilang, aduh kalau hari Jumat anak nggak bisa. Minta hari yang lain. Ya, minta hari yang lain. Nego ke sana, di sananya ngotot, orang tuanya nggak mau. Alasannya apa? Nggak bisa, ini sudah dihitung. Nanti kalau lebih dan keluar dari ini, bahaya ini. Karena wetonnya ini cocoknya hari ini. Itu kan luar biasa. Dia kaget. Waduh, ini keyakinan calon mertua ini seperti ini. Terus gimana Ustadz? Balik lagi, anak bilang sederhana. Antum bilang, mereka bilang sudah tanya pada orang pintar. Antum bilang saja. Bahasanya anak juga sudah tanya. Ya, bisanya beliau hari Sabtu. Akhirnya bilang, anak cuman bilang gini, anak bisanya hari Sabtu pagi. Selain itu anak tidak bisa. Maksudnya jadwal kosong, bukan bicara tentang waktu wetonnya, bukan. Akhirnya dia balik ke sana, datang ke sana, bilang, Pak, saya juga sudah nanya. Ya, kata Ustadz, bahasanya harinya hari Sabtu. Wah, mereka mikir, oh dari Ustadz itu. Iya, wah mungkin hitungannya lebih bagus. Maka mereka hari Sabtu, ya. Maka jadilah nikah hari Sabtu. Dan ternyata biidznillah nggak ada halangan. Sejak itu dia bilang, ternyata dari Cirebon lebih mantep ya, hitungannya dibandingkan dari kami. Itu disangkanya dukun Ustadznya. Masya Allah, padahal kita menentukan hari Sabtu itu bukan gara-gara hitungan. Tapi karena apa? Karena jadwal kosongnya. Itu kan nyata kan?
Ternyata keyakinan mereka yang mengatakan harus hari Jumat, kalau selain hari Jumat itu akan terjadi bencana, ternyata kalah dengan jadwal kosong, ikhwah. Ini tiaro. Tiaro itu hanya prasangka manusia. Makanya kalau ada orang yang mempercayai seperti itu, wah, aneh bin ajaib. Segera ketika dia percaya seperti itu, maka kafarohnya dia membaca kalimat apa? La khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka la ilaha illa ghairuka. Bacalah kalimat tersebut, itu adalah bagian dari kafarohnya. Ya. Begitu pula bahasanya penganggapan sial memang salah satu tabiat dari manusia. Manusia itu gampang sedikit-dikit sial. Anak sakit terus alasannya karena mungkin namanya keberatan, panjang dan sebagainya. Itu tidak boleh. Ya, itu banyak sekali kalimat-kalimat yang keliru dari seperti itu. Maka di sana ketika ditanya lalu apa obat dari orang yang suka terkena was-was, merasa akan terjadi kesialan, maka obatnya sebagaimana dikatakan kata Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan wa ma minna illa, ya, bahasanya illa wa yaqa'u fi nafsik syai'un min dalik. Tidak ada di antara kami melainkan mesti akan terdapat di dirinya merasakan adanya ya perkara sesuatu yang dianggap sial pada dirinya. Mesti di antara kita itu merasa, wah ini kalau saya kayak saya, mohon maaf ya. Pernah waktu saya ngobrol dengan supir angkot, waktu bilang jalan, Pak, kenapa itu nggak diangkut? Maksudnya nggak dinaikin. Jangan mas kalau itu sih bawa sial. Orang biasa dikatakan bawa sial. Jadi kecenderungan orang itu merasa mesti ada yang sial. Keluar rumah hari ini tiba-tiba setiap jalan nggak enak terus. Dapat perkara yang tidak enak bilangnya, wah ini dasar hari sial. Kan begitu kan? Mesti mengatakannya sial terus. Mancing. Tiba-tiba ada yang ikutan mancing. Ente sih bawa sial. Saya seumur-umur nggak dapat ikan. Betul nggak? Kebanyakan orang beranggapan seperti itu. Dan hampir semua manusia mengalami adanya was-was. Seolah-olah inilah yang bikin sial. Maka orang yang seperti itu, kata Abdullah bin Mas'ud, walakinnallaha yadhamukum bitawakul. Akan tetapi Allah SWT menghilangkannya dengan apa? Dengan tawakal. Nah ini ya, menghilangkannya dengan tawakal. Itu yang disampaikan di dalam pembahasan yang kemarin. Lalu selanjutnya adalah al-halfu bi ghairillahi ta'ala. Yang termasuk perkara yang diharamkan tapi dianggap remeh adalah bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang sumpah ini luas. Pembahasan tentang sumpah ini luas. Makanya dikatakan Allah Subhanahu wa taala yuqsimu bima syaa min makhluqatihi. Kemarin sudah kita bahas pertama ini. Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan apa yang Allah kendaki min makhluqatihi, dari makhluk-makhluknya. Allah kalau mau bersumpah dengan makhluknya boleh. Allah kalau menghendaki dengan makhluknya apa saja boleh. Allah boleh bersumpah dengan langit, Allah boleh bersumpah dengan matahari, Allah boleh bersumpah dengan waktu. Semua ciptaan Allah bisa dijadikan sebagai kalimat sumpah. Apa saja boleh. Ketika Allah mengatakan was-sama'i wa tariq, was-sama'i dzatil buruj. Ya, pokoknya wal asr dan sebagainya, wal fajr boleh, bersumpah dengan fajar boleh. Bersumpah dengan waktu boleh, itu bagi Allah. Catatannya hanya bagi Allah. Tapi kebalikannya, wa ammal makhluk fala yajuzu lahu. Maka adapun makhluk maka tidak boleh bagi dia an yuqsima bi ghairil laki. Ya. Itu untuk bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Allah mengatakan la uqsimu bihadzal balad, sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Allah bersumpah dengan kota Makkah, tidak apa-apa. Tapi kalau kita mengatakan demi kota Makkah, boleh enggak? Tidak boleh. Kalau Allah boleh. Ya. Kemudian wa mimma yajri ala alsinati katsiri minan nas, dan di antara yang banyak terjadi yang keluar dari lisan kebanyakan manusia yaitu al-halfu bi khairillah, dia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian manusia, bahkan kebanyakan manusia kalau sumpah itu bukan atas nama Allah tapi menggunakan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Wal halfu nau'un minat ta'dhim, dan sumpah itu adalah satu macam dari pengagungan. Kalau satu perkara dijadikan sumpah, ini adalah bentuk ta'dhim, pengagungan. Bentuk ta'zim, pengagungan. Kalau orang mengatakan demi langit berarti dia mengagungkan langit. Demi bintang berarti dia mengagungkan bintang. Sebagaimana ketika orang mengatakan demi Allah, maka berarti dia telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang sudah bersumpah atas nama Allah, kita percaya. Urusan dia berdusta atau tidak, urusannya dengan Allah. Kalau kemudian ada orang bersumpah atas nama Allah, kemudian kita tidak mempercayai, berarti kita tidak sopan dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan mereka, urusan dia dengan Allah, bukan dengan kita. Kalau dia dusta, Allah yang akan mengurusannya. Adapun kalau dia benar, maka itu urusan Allah. Ketika dia menggunakan nama Allah sudah cukup. Sederhana kan? Sederhana dalam Islam itu. La yaliku illa billaki, maka tidak layak bersumpah itu karena itu adalah naun minat ta'zim. Itu satu macam dari pengagungan, maka tidak layak pengagungan itu kecuali hanya bagi Allah. Selain Allah tidak layak. Selain Allah nggak boleh dijadikan alat sumpah. Karena sama saja dia mengagungkan. Kalau dia mengatakan demi langit, berarti dia mengagungkan langit. Dan Allah adalah Al-Azim, Allah yang maha agung. Maka tidak boleh ada yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya ngebahas tentang beberapa waktu yang lalu tentang Asmaul Husna. Ada sesuatu yang dianggap sempurna dalam pandangan manusia atau bagi manusia belum tentu sempurna bagi Allah. Sebagaimana ada yang dianggap celah, aib, kekurangan bagi manusia itu belum tentu dianggap kurang bagi Allah. Sebagai contoh, saya contohkan. Saya sering sampaikan, seorang manusia dia tidak sempurna tanpa menikah. Percaya enggak? Laki-laki kalau tidak menikah itu tidak sempurna, Pak. Walaupun dia misalkan kaya raya, jabatannya tinggi, hartanya banyak. Dia dari suku terpandang, wajahnya tampan, tapi dia seumur-umur nggak menikah, bujangan tua. Atau kalau nggak dikatakan bujang lapuk. Nah, gitu kan. Sempurna enggak? Nggak sempurna. Sayang ya, kaya-kaya, ganteng-ganteng, tapi nggak punya istri. Makanya ketika para ulama menerangkan tentang kenapa ayat yang berkaitan tentang pernikahan Allah mengatakannya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kan begitu kan? Kenapa pernikahan itu dianggapnya adalah min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena nikah itu tanda kebesaran Allah. Manusia dia tidak sempurna hidupnya tanpa ada pasangan. Lihatlah Nabi Adam alaihissalam ketika beliau awal diciptakan tinggalnya di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kurang apa di surga? Kurang apa di surga? Apakah ada kenikmatan yang tidak ada di surga? Ada kan? Ada. Ketika Nabi Adam pertama diciptakan ada larangan enggak? Enggak, semuanya silakan buat Nabi Adam alaihissalam. Datangnya larangan setelah diciptakan ibunda Hawa. Lalu kemudian ketika Nabi Adam itu di surga, seorang diri menikmati kenikmatan. Ada yang kurang nggak? Ada. Masya Allah. Kalau bapak ditawarin, jabatannya tinggi, hartanya banyak, tapi nggak punya istri, mau nggak?
Enggak mau. Karena enggak sempurna. Makanya Allah ciptakan pasangannya, penyempurnanya. Ya, karena yang namanya pasangan itu adalah separuh agama kita. Itu manusia kalau belum nikah nisbun insan, setengah manusia. Kalau sudah nikah sudah sempurna. Ya, ya naik motor saja kan kenapa joknya panjang? Karena dipersiapkan untuk ada yang bonceng. Kalau kemudian naik motor joknya panjang di belakangnya kosong, terus enak nggak? Nggak enak. Motornya dipotong saja. Ya, seumur-umur naik motor joknya kosong, terus itu nggak enak itu. Coba kalau yang di belakangnya ada yang bonceng, kemudian setelah itu ada yang megang kita, enak nggak? Enak itu. Ya, itu tukang motor saja ngerti joknya dibikin panjang. Karena naik motor sendirian tuh nggak asik. Yang asik itu berdua ikhwah. Ya, thayyib. Bagi manusia menikah itu kesempurnaan. Tapi bagi Allah sempurna nggak? Justru ketika Allah punya istri nggak sempurna. Betul kan? Makanya katakan huwallahu ahad, Allah itu esa, Allahu samad, Allah tempat meminta, Allah tempat bergantung. Allah sendiri itu sempurna. Kalau manusia sendiri nggak sempurna. Tapi kebalikannya, ada sifat yang di sana itu jelek dan dianggap aib bagi manusia, tapi bagi Allah itu kesempurnaan. Contohnya kesombongan. Manusia kalau sombong baik apa jelek? Jelek. Betul enggak? Tapi kalau Allah sombong, baik apa jelek? Baik. Allah maha sombong. Boleh? Boleh. Wong Allah itu berhak untuk sombong. Bagi Allah wajar. Itu sifat kesempurnaan. Tapi bagi manusia tidak boleh. Begitu pula di dalam sumpah. Bagi Allah sumpah dengan makhluk boleh. Tapi bagi makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Awas ini jangan salah pengertian ya. Makanya dikatakan an ibni Umar marfu'an, dari Abdullah bin Umar secara marfu'. Dikatakan marfu karena hadis ini sampai kepada Rasul. Hadisnya marfu walaupun yang menyampaikannya Abdullah bin Umar. Yang menyampaikannya adalah Abdullah bin Umar. Maka di sana kita tidak akan menemukan ada hadis kalimat marfu melainkan dia sampai pada Rasul. Dinisbatkan kepada siapa? Dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dinisbatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana dikatakan kata Abdullah bin Umar, ala innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Ketahuilah sesungguhnya Allah melarang kalian dari bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Man kana halifan falyahlif billahi. Barang siapa yang mau bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah. Enggak boleh bersumpah dengan menggunakan nama bapak kita. Bersumpah dengan nenek moyang enggak boleh. Bersumpah dengan nama-nama orang itu enggak boleh. Yang dibolehkan hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di sana pun dikatakan, barang siapa yang bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah. Au liyasmut, atau lebih baik dia diam. Kalau tidak mau bersumpah dengan nama Allah, lebih baik diam. Kalau disumpah ya sumpah atas nama Allah. Kalau nggak mau sumpah atas nama Allah ya diam. Kalau ada orang disuruh sumpah tapi nggak mau, tapi ngeyel saja. Ayo kalau mau sumpah dengan nama Allah. Kalau nggak mau ya diam. Diskusi. Ada orang menuduh Anda begini. Oke, dengan nama Allah. Ayo, berani nggak Anda mengatakan demi Allah? Berani nggak Anda menuduh saya? Ya nggak berani, ya diam. Nggak usah menuduh lagi. Diam. Anda nggak usah bicara. Itu orang yang pakai etika namanya. Tapi berapa banyak orang itu ketika suruh bersumpah dengan nama Allah dia tidak mau tapi ngomong terus. Boleh nggak yang seperti itu? Gak boleh. Kalau nggak mau bersumpah dengan nama Allah ya diam. Kalau nggak mau diam silakan bersumpah atas nama Allah. Berapa banyak sekarang orang menuduh orang tapi dia tidak mau bersumpah atas nama Allah. Yang seperti ini kejahilan, ini adalah kebodohan dan ini adalah bentuk
ketidaksopanan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang-orang yang ngeyel, sudah ayo sumpah atas nama Allah, berani enggak? Enggak berani, ya sudah diam. Begitu harusnya. Ya, ada orang menuduh bahasanya Anda ini sesat, Anda ini kafir dan sebagainya, sampaikan. Sampaikan. Makanya Rasul kan ketika dengan orang-orang kafir, ayo mubahalah, kan begitu kan? Bawa anak cucu kalian, bawa semua orang-orang pengikut kalian. Orang-orang kafir diam, enggak berani dia. Karena sudah mengatasnamakan Allah, resikonya itu luar biasa. Makanya kalau nggak berani bersumpah ya diam. Kalau tetap ngeyel, ini menunjukkan betapa dia ini orang yang tidak menghargai Allah sama sekali. Maka dikatakan Rawahul Bukhari undur Al-Fath. Bahasanya riwayat ini, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, lihat di dalam kitab Fathul Bari juz yang 11 halaman 530. Kemudian wa an Ibnu Umar marfu'an, dan dari Abdullah bin Umar juga secara marfu, yaitu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah berlaku syirik. Dia telah berlaku syirik. Bersumpah dengan nama selain Allah syirik. Tidak boleh. Rawahul Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada juz yang kedua halaman 125. Lihat dalam Sahihul Jami hadis yang ke-6204. Waqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, man halafa bil amanah falaisa minna. Barang siapa yang bersumpah dengan amanah, demi amanah, demi Ka'bah, demi yang lainnya, maka dikatakan kata Rasul, falaisa minna, dia bukan dari golongan kami. Segitu banyak dalil-dalil yang melarang orang bersumpah, ya. Tapi ternyata tetap saja banyak sumpah dengan selain Allah. Kayak sekarang kita lihat anak muda itu lebih senang pakai sumpahnya swear. Swear itu apa itu? Itu kan bahasa Inggris ya. Sumpah, sumpah ya, sumpah itu apa? Ya, apalagi di Cirebon paling banyak gelembusung. Nah, itu pakainya gelembusung. Ya kalau busung beneran gimana coba? Ya, itu disangka orang busung nggak tersiksa. Ya. Orang busung itu tersiksa, ikhwah. Itulah sebabnya terlarang bagi kita bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud, ya, pada hadis yang ke-3253. Dilihat di dalam silsilah Shahihah pada hadis yang nomor 94. Lalu kemudian dikatakan fala yajuzul halfu bil Ka'bah wala bil amanah wala bil syarab wala bil aun wala bil barakah. Maka tidak boleh bersumpah dengan Ka'bah. Demi Ka'bah, enggak boleh. Bersumpah dengan amanah, enggak boleh. Bersumpah dengan syaraf, kemuliaan. Demi kemuliaan fulan, demi kemuliaan wali fulan, demi kemuliaan ustadz fulan, enggak boleh. Begitu pula dikatakan bahasanya wala bil aun, dan juga bersumpah dengan demi pertolongan. Enggak boleh. Wala bi barakah, dengan keberkahan, enggak boleh. Bi barakati fulan, dengan keberkahan si fulan. Itu juga tidak boleh. Bersumpah demi keberkahan. Demi keberkahan si fulan. Tidak boleh. Wala bijah. Bijahi fulan. Tidak boleh pula dengan kemuliaan si fulan. Wala bijakin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh pula bersumpah dengan atas nama jahnya Nabi. Kemuliaan Nabi. Wala bijakil wali. Tidak boleh bersumpah atas nama kemuliaan seorang wali. Wala bil aba wal umahat, tidak boleh pula bersumpah dengan nama bapak dan ibu, ya. Walaupun kadang kita dengar dalam beberapa hadis para sahabat mengatakan, ya, bi abi wa ummi, demi bapak dan ibuku. Itu adalah sebagai ungkapan, bukan sumpah. Orang Arab menggunakan seperti itu untuk menegaskan saja. Kemudian wala bi ra'sil aulad, bersumpah dengan anak yang paling gede. Anak paling, ya, kepalanya anak, alias bahasa kita yaitu anak yang pertama, anak cikal ya, cikal. Atau juga kullu dalika haramun, itu semuanya hukumnya haram. Haram, tidak boleh. Wa man waqa'a fi syai'in min hada, barang siapa yang terjatuh
ya, pada suatu dari perkara ini. Dia bersumpah dengan perkara-perkara yang dilarang. Bersumpah dengan perkara yang tidak ada syariatnya. Fakafaratuhu, maka kafaratnya adalah an yakula, dia mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau tasaum nganggap sial, tadi kafaratnya apa? Apa kafaratnya tadi? La khaira illa khairuka wala khaira illa khairuka. La ilaha illa ghairuka. Kafaratnya orang tasaum, dia mengatakan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Tidak ada kemudian kesialan melainkan yang datang darimu. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Itu kalau orang tasaum. Sekarang banyak enggak orang yang tasaum membaca kalimat itu? Banyak yang tidak tahu karena dia enggak paham. Bagaimana kalau orang itu dia bersumpah dengan nama selain Allah? Apa kafaratnya? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kafaratnya. Kama ja'a fil hadis sahih, sebagaimana yang telah datang di dalam hadis yang sahih. Di sana diterangkan man halafa, barang siapa yang halafa, barang siapa yang dia bersumpah. Faqala fi hilfikum billati wal uzza. Kemudian dia mengatakan di dalam sumpahnya dengan kalimat demi Lata, demi Uzza. Intinya demi selain Allah. Demi sesembahan Lata ataupun Uzza. Fal yaqul, maka hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah. Hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah. Itu ada dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, bisa dilihat di dalam kitab Fathul Bari juz yang ke-11 halaman 526. Nah ini ikhwan. Ini kafaratnya. Kafarat tasaum ada. Kafarat untuk sumpah juga ada. Jangan salah, barangkali kita keceplosan. Ya. Kalau sumpah apa tadi? La ilaha illallah. Kalau tasaum apa tadi? Ini Ustaz yang panjang. Panjang. Kira-kira hafal enggak? Sebelum keluar dari sini hafal enggak kira-kira? Insya Allah hafal. Bisa dicek satu-satu. Keder ya. Ustaz, kalau dicek satu-satu kehabisan waktunya. Ya sudahlah. Ya, berarti nggak usah dicek. Syekh Husnudon. Insya Allah kebanyakan di sini hafal. Kebanyakan ya. Ya. Dan kebanyakan juga tidak hafal. Kebanyakan hafal, kebanyakan tidak hafal. Karena ketika Syekh mengatakan ya, bahasanya kasir, kalimat kasir itu banyak, itu lawannya adalah kasir juga. Bukan banyak lawannya sedikit. Kalau lebih banyak lawannya lebih sedikit. Tapi kalau banyak lawannya adalah banyak pula. Ya. Lalu kemudian dikatakan wa ala min wali hadal bab aidan adadun minal alfadi syirkiyah. Dan pembicaraan tentang bab ini, bab sumpah, itu ternyata banyak sekali dari lapan-lapan kesyirikan. Ingat ini. Yang termasuk dalam pembahasan sumpah di dalam Islam, itu bukan hanya dengan demi sumpah saja. Bukan. Bukan demi selain Allah. Bukan. Luas. Banyak. Dan lapannya juga banyak yang mengandung kesyirikan. Wal muharramah. Dan yang diharamkan. Ya. Allati yatafawahu biha ba'dul muslimina. Dan ini banyak terjadi dibicarakan oleh orang-orang muslim, sebagian kaum muslimin. Ya. Dan juga wa min amsalna wa min amsilatiha. Dan juga orang-orang yang semisalnya. A'udzubillahi wa bika. Di antara kalimatnya adalah, di antara contohnya adalah a'udzubillaki wa bika. Kalimat a'udzubillaki wa bika. Aku berlindung kepada Allah dan kepada engkau. Aku berlindung kepada Allah dan kepada engkau. Kalau ini di Indonesia jarang dipakai ya. Jarang. Selamatlah insyaallah. A'udzubillahi wa bika.
Aku berlindung pada Allah dan juga pada ana mutawakkilun 'alallahi wa 'alaika. Aku bertawakal kepada Allah dan kepada engkau. Banyak di Indonesia jarang, ya. Ini min amsilahnya, di antara amsilah, di antara contoh-contoh ucapannya. Hada minallahi wa minka. Ini darimu, ini dari Allah dan dari engkau. Ini yang banyak. Saudara-saudara, alhamdulillah bahasanya donasi ditutup. Ya, donasi ditutup. Ini adalah atas ya berkat. Nah ini berkat dari Allah, karunia dari Allah Taala, dan juga sumbangan bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Suka ada kan? Suka. Masjid ini alhamdulillah. Ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga kalimatnya dan juga sumbangan para muhsinin. Banyak yang begitu? Banyak. Ini adalah termasuk minal alfadi muharramah. Di antara alfad yang diharamkan. Lafad yang diharamkan. Tidak boleh. Kok bisa? Tapi biasanya keceplosan. Betul nggak? Sering. Ini masjid ini kalau bukan karena Allah dan juga bantuan dari para kaum muslimin, maka tidak akan bisa berdiri. Kelihatannya enggak ada masalah. Ada yang salah enggak? Salahnya di mana? Di dannya. Allah dan kaum muslimin. Seharusnya ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian harusnya pakai summa. Karena kalau summa itu litartib walitaroki, berurutan tapi ada tingkatan, ada jedanya. Ini kemudian ini tingkatannya lebih bawah. Kalau wa diatopkan sejajar. Kalau diatopkan apa? Sejajar. Ini tidak boleh. Di dalam Islam tidak boleh menggunakan kemudian. Awas, biasakan menggunakan kemudian. Pak, gimana sakitnya? Alhamdulillah, ini berkat rahmat Allah dan juga doa kalian semuanya. Nah ini, benar apa salah? Salah. Banyak yang bilang begitu? Banyak. Ini biasanya karena kurang paham tentang akidah. Kelihatannya sepele, padahal ini memiliki luar biasa pengaruhnya. Ini berkaitan lafaz-lafaz yang diharamkan. Atau mali illallah wa anta. Ya. Maka di sana dikatakan bahasanya apa yang ada pada aku melainkan itu dari Allah dan juga dari engkau. Itu yang salah. Mas, Anda bisa kaya? Iya, Masya Allah, ini alhamdulillah dari Allah, juga dari Bapak. Coba kalau enggak dibantu sama Bapak, enggak mungkin usaha saya bisa maju. Nah ini majunya dari Allah dan juga dari Bapak. Betul apa salah? Ya. Karena Bapak ini yang memberikan misalkan modal yang gede. Ya, dari Allah dan dari Bapak. Ucapan terima kasih, saya udah menulis buku ini ya sudah selesai ya, ini karena karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga doa restu dari orang tua saya. Nah, ini kan sering terjadi. Itu dan ini kalimat yang keliru. Termasuk diantaranya Allah kulli fis sama'i wa anta li fil ardi. Ada orang yang mengatakan di antara kalimat yang diharamkan, bagiku Allah yang di atas langit dan engkau yang ada di bumi. Masya Allah. Yang menolong saya itu Allah yang di atas langit dan engkau yang ada di bumi. Maksudnya seperti benar. Yang membantu kita misalkan kita ini dalam kondisi ya kesulitan, dikejar orang jahat, tiba-tiba diselamatkan oleh saudara kita. Kita mengatakan ini karena pertolongan Allah yang ada di atas langit dan pertolongan engkau yang ada di bumi ini. Engkau. Siapa engkaunya? Engkaunya adalah orang yang menolongnya tersebut. Disejajarkan. Berarti seolah-olah penolong di atas langit Allah, penolong di bumi adalah manusia. Padahal yang menolong itu semuanya adalah Allah. Sepele ya? Sepele tapi banyak terjadi. Begitu pula dikatakan launallah
wa fulan, seandainya bukan karena Allah dan karena si fulan. Coba saya kalau nggak karena bantuan Allah dan juga bantuan kalian, waduh nggak tahulah saya ini. Mungkin selama ini saya tetap jadi orang jahat. Nah itu kan. Ya, kelihatannya benar tapi salah. Atau ana bari'um minal Islam. Ada orang mengatakan saya berlepas diri dari Islam. Gara-gara anti dengan syariat yang mengatakan saya berlepas diri dari Islam. Itu kalimat batil. Tidak boleh. Atau ya khaibatad dahr. Waduh, wahai waktu yang sial, waktu yang jelek. Ya, yang seperti itu enggak boleh. Wa kada kullu ibaratin fiha syamuddahi. Ya. Dan seperti itu pula setiap ungkapan-ungkapan yang padanya ada celaan terhadap dahr, waktu. Wah ini sekarang ya, misalkan dikatakan, mislu contohnya adalah hada zamanun su', ini zaman udah jelek. Orang kita sekarang, oh dasar zaman sudah edan. Ada kan? Betul enggak? Suka ada orang mengatakan zaman sudah edan. Ya. Sekarang jam itu sudah edan. Pertama yang edan itu zamannya apa orangnya? Orangnya, tapi kita menisbatkan zaman sudah edan. Enggak boleh. Enggak boleh. Karena Allah yang mengatakannya lewat lisan Rasulnya mengatakan la tasubud dahr. Janganlah kalian mencela dahr. Jangan kalian mencela yaitu waktu. Fa innallaha dahr, sesungguhnya Allah itu ada waktu. Bukan berarti Allah itu adalah waktu, bukan. Allah itu pencipta waktu. Makanya tidak boleh yang seperti itu. Berarti mencela celaan itu ditujukan kepada pencipta waktunya. Atau wahadiki sya'ah na'as. Ini adalah waktu naas. Satu waktu nahsin. Yaitu waktu yang naas. Orang kita bilang nahas. Orang Arab itu na'sun. Sama ya. Ataupun yang lainnya. Dan itu semuanya dikatakan wadali kali ana. Bahasanya karena yang demikian itu dikatakan bahasanya li'anna sibad dakhri yarji'u 'ala Allah alladhi khalaqad dahra. Dan sesungguhnya mencela dahar, ya. Mencela dakhar itu yarji'u 'ala Allah, itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala alladhi khalaqad dahra, yang telah menciptakan waktu tersebut. Kalau kita mencela waktu, pada hakikatnya kita telah mencela yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan waktu. Saat tabi'ah, ya, amat buruklah tabiat seperti ini. Qulul asma'il mu'abbadah, dan setiap nama-nama yang diibadahi li ghairillah selain Allah Subhanahu wa taala itu juga sama. Nama-nama yang diibadahi selain Allah, yang diagungkan selain Allah. Seperti apa? Ka Abdul Masih, seperti Abdul Masih. Yaitu Abdul Masih, nama orang namanya Abdul Masih. Abdul kan hamba ya. Al-Masih adalah Isa Al-Masih. Berarti boleh nggak? Nggak boleh. Haram. Wa Abdin Nabi, seperti Abdul Nabi. Namanya siapa? Abdul Nabi. Hambanya Nabi, nggak boleh. Hamba harus Abdullah, hambanya Allah. Abdurrahman, Abdurrajak boleh? Boleh. Dinisbatkan pada Allah. Selain Allah nggak boleh. Wa Abdur Rasul. Begitu pula hambanya Rasul. Wa Abdul Husain, Abdul Husain, hambanya si Husain, ya, hambanya Husain, ya. Ini pun sama, tidak boleh, diharamkan di dalam syariat. Wa minal mustalahat, dan di antara istilah-istilah wal imarat dan ungkapan-ungkapan yang hadisah yang baru, al mukhalifah li tauhid, yang menyelisih tauhid. Ungkapan-ungkapan baru, ungkapan-ungkapan yang modern. Kadalik seperti itu pula nggak boleh. Di antaranya adalah yaitu istiraqiyah al-islami. Lihat istiraqiyah
al-Islami, Islam sosial, Islam sosialis. Ada kelompok Islam sosialis, ada kan? Ada Islam liberal, Islam sosialis, ada kan? Ungkapan-ungkapan seperti itu. Islam moderat, itu tidak boleh. Itu lapan yang dilarang. Atau demokratiyah al-Islami, demokrasi Islam. Ada kan ya? Demokrasi Islam. Wong di mana-mana demokrasi itu bukan Islam, ikhwah. Dari dulu demokrasi itu bukan dari Islam. Karena demos kratos. Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu dari Yunani. Ya, itu dari Yunani, bukan dari Islam. Tapi pengen dianggap Islami dikatakan demokrasi Islam. Ini keliru. Ya, jangan-jangan suatu saat akan ada riba Islami. Ini yang bahaya ini. Riba Islami, ada nggak? Barangkali kedepannya ada. Wong sekarang ada pacaran Islami, wah, ada kan pacaran Islami? Ada. Kayak apa pacarannya? Pernah ada yang tahu? Itu anak muda bilang pacaran Islami. Ya, makanya kan ada anekdot yang lucu. Ketika ada seorang ustadz ditanya, ya ustadz, bahasanya tolong carikan saya pacar yang soleh. Kata ustadznya nggak ada. Loh kok kenapa nggak ada ustadz? Carikan saya pacar yang soleh, kok jawabannya nggak ada. Kata ustadz, kalau orang soleh nggak mesti nggak mau pacaran. Antum aneh-aneh lagi. Nyari carikan pacar yang soleh atau pacar yang soleha. Ya nggak bisa, nggak ada. Kalau istri yang soleha, suami yang soleh ada nggak? Ada, karena sudah halal. Kalau pacaran Islami, pengen cari pacar yang soleh, pacar yang soleha, ya seumur-umur gak akan ketemu itu. Karena orang yang soleh mau nggak pacaran? Nggak akan mau. Ya, ini mah Masya Allah. Banyak yang aneh-aneh istilahnya. Ini perkara yang diharamkan, istilah yang diharamkan, tapi banyak terjadi di antara kita. Termasuk iradatus sa'bi min iradatillah. Kehendak bangsa, kehendak rakyat itu adalah kehendak Allah. Betul nggak? Suara rakyat adalah suara Allah. Ada? Itu bermasru. Tidak masru. Tidak disyariatkan. Ad-dinun lillah wal watan lil jami. Bahasanya yang namanya agama untuk Allah. Tanah air untuk kita semua. Ya tidak bisa. Itu keliru. Ya, tidak boleh. Begitu pula Bismil Arabiyah, Bismil Tara dan seterusnya atas nama ya ke Arab-Araban dan sebagainya. Tidak ada istilah seperti itu, tidak ada. Yang benar itu adalah istilah yang sudah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, bermanfaat khususnya bagi Anda yang menyampaikan dan umumnya bagi yang hadir dan mendengarkan. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan yang lain tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah tapi dianggap remeh oleh sebagian manusia. Dan itu harus jadi perhatian bagi kita karena ini sudah berkaitan dengan dosa. Baik, itu saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat khususnya bagi Anda yang menyampaikan dan umumnya bagi yang hadir dan mendengarkan. Syukran, jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika syadil lantas astagfirullahaladzim akhiru da'wan alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.